Baiklah, kita akan lanjutkan masih bab yang ketiga tentang providensi kebangkitan bagi roh-roh. Masih dalam bab yang kelima. Tujuan dan cara kebangkitan kembali. Kita akan mempelajari bagaimana cara kebangkitan kembali itu. Menurut prinsip penciptaan, pertumbuhan rohani manusia memerlukan dua tipe makanan unsur-unsur kehidupan yang diterima, yaitu dari Allah, dan unsur-unsur vitalitas yang diterima melalui aksi memberi dan menerima dengan tubuh jasmani. Rohani tidak dapat tumbuh, juga tidak dapat dibangkitkan terpisah dari tubuh jasmani. Sebagai akibatnya, roh-roh manusia yang meninggal sebelum mencapai kesempurnaan selama masa hidupnya di bumi, mereka hanya dapat dibangkitkan dengan cara kembali kepada tubuh manusia yang masih hidup di bumi untuk memenuhi tanggung jawab bersama-sama dengan mereka yang belum terpenuhi melalui kerjasama mereka dengan orang-orang yang masih hidup di bumi. Kita bisa baca juga referensi Alkitab di dalam Wahyu. Nanti referensinya. Jadi cara orang-orang di dunia rohani yang sudah meninggal itu bangkit kembali, mereka bekerja sama dengan tubuh yang masih hidup di bumi. Dengan cara membantu orang-orang yang masih hidup di bumi untuk memenuhi misi mereka, maka pada waktu yang bersamaan roh-roh tersebut juga akan memenuhi misi bersama-sama dengan orang yang masih hidup di bumi di zaman Kristus kedua maksudnya. Di sini terletak arti di balik ayat yang menubuatkan bahwa pada akhir zaman sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Itu maksudnya kita lihat di dalam Alkitab kebangkitan kembali, yaitu Yohanes. Kita lihat di dalam referensi Yudas 14. Yudas 1 ayat 4, Yudas 14. Kemudian referensi Matius 17 ayat 3 dan Matius 17 ayat 12 dan 13 sebagai referensi kita. Jadi itulah kebangkitan kembali orang-orang yang sudah mati yang dijanjikan akan dibangkitkan. Nah, itulah dia akan datang, Kristus akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Karena orang-orang itulah yang akan bangkit pada saat kedatangan Kristus dan bekerja bersama dengan orang yang masih hidup sekarang ini kepada kita sekarang ini. Bagaimanakah caranya roh-roh membantu orang-orang di bumi memenuhi kehendak Allah? Ketika orang menjadi terbuka rohani melalui doa dan kegiatan rohani lainnya, roh-roh akan turun atas mereka, mengadakan satu hubungan kebersamaan dengan tubuh rohani mereka dan bekerja sama dengan mereka. Roh-roh mempertunjukkan berbagai karya. Sebagai contoh, mereka menuangkan api rohani kepada orang di bumi dan memberi kekuatan untuk menyembuhkan penyakit. Mereka membantu orang-orang memasuki keadaan ketuangan roh dan menikmati keberadaan di alam roh. Mereka memberikan wahyu dan anugerah bernubuat. Mereka juga memberi inspirasi kepada jiwa-jiwa yang haus. Dalam karya yang seragam ini roh-roh bekerja atas nama Roh Kudus membimbing manusia di bumi untuk memenuhi kehendak Allah. Terima kasih.